Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan belajar bersama tentang MongoDB. Sebelumnya saat ini saya juga sedang belajar tentang MongoDB. Saya akan membuat video dokumentasinya supaya nantinya teman-teman juga bisa ikutan belajar. Yang pertama kali kita lakukan, kita harus menginstal MongoDB-nya terlebih dahulu. Nanti teman-teman bisa mengunjungi mongodb.com, lalu pilih produk dan kemudian pilih yang community server. Nanti teman-teman pilih download MongoDB yang versi community. Terus di sebelah sini nanti teman-teman sesuaikan sistem operasinya. Misalnya pakai Windows, teman-teman pilih Windows lalu tekan download. Setelah di download, langkah selanjutnya teman-teman harus melakukan setting pada environment variabelnya. Setelah dilakukan setting pada environment variabelnya, untuk mengecek apakah MongoDB-nya berhasil diinstal atau tidak, teman-teman harus mengetikkan mongo lalu enter. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka MongoDB-nya berhasil diinstal. Di sini saya menggunakan versi 5.0.6. Untuk menampilkan sebuah database di MongoDB, kita bisa menggunakan show database atau shortcutnya show dbs. Langsung kita coba saja. Show dbs. Ini adalah tampilan MongoDB-nya. Ketika teman-teman pertama kali mendownload, nanti by default itu akan ada 3 database, yaitu admin, config, dan lokal. Nah, 2 ini sebelumnya saya sudah mencoba MongoDB-nya terlebih dahulu. Untuk membuat database di MongoDB, kita bisa menggunakan use terus nama database-nya apa. Langsung saja kita praktekkan. Use, saya mau ngasih nama database ini dengan nama belajar MongoDB. Seperti ini, lalu tekan enter. Maka akan tampil tulisan seperti ini. Mari kita tampilkan isi database-nya, show dbs. Ketika kita membuat sebuah database di MongoDB, tetapi isinya itu tidak ada atau kosong, maka database tersebut tidak akan langsung dibuat oleh MongoDB. Nah, padahal kan sebelumnya kita sudah membuat database yang namanya belajar MongoDB. Tetapi ketika ditampilkan, database dengan nama belajar MongoDB ini tidak ada. Itu karena isi dari database belajar MongoDB itu masih kosong. Nah, maka tidak akan dibuat. Nah, untuk membuat sebuah collection atau tabel pada database, kita bisa menggunakan seperti ini, db dot terus method create collection. Nah, di dalam kurung ini kita akan membuat sebuah collection, nama collection. Langsung saja kita coba. Db create, lalu teman-teman tekan tab. Nah, seperti itu, maka akan cepat. Create collect, lalu tekan tab. Secara otomatis akan diketikkan. Nah, di sini saya mau membuat sebuah collection yang namanya mahasiswa. Seperti ini. Harus teman-teman ingat, ini harus dibungkus ke dalam sebuah string. Lalu kita enter. Nah, maka collection dengan nama mahasiswa berhasil dibuat. Coba kita tampilkan database-nya. Nah, maka database dengan nama belajar MongoDB berhasil dibuat karena
database dengan nama belajar MongoDB itu sudah ada isinya. Oke, untuk menampilkan sebuah collection, kita bisa menggunakan seperti ini, show collection. Oke, kita praktekkan. Show collection, lalu tekan enter. Nah, maka di database belajar MongoDB itu ada satu collection yang namanya mahasiswa. Untuk menambahkan sebuah data, kita bisa menggunakan metode yang namanya insert one, insert many, dan insert. Nah, insert one sendiri kita menambahkan hanya satu data, sedangkan insert many kita bisa menambahkan lebih dari satu data. Nah, untuk insert sendiri kita bisa menambahkan satu data atau lebih dari satu data. Kedepannya kita akan menggunakan satu metode saja, yaitu insert. Oke, langsung saja kita coba untuk menambahkan data. Kita ketikkan db, terus nama collection-nya apa? Di sini kan nama collection-nya mahasiswa. Berarti db.maha, lalu teman-teman tekan tab. Nah, maka secara otomatis di autocomplete. Lalu teman-teman panggil fungsi yang namanya insert, ins, lalu teman-teman tekan tab. Nah, kurung buka dan kurung tutup. Oke, di dalam kurung ini teman-teman mengisikan data apa yang mau diisi. Nah, tapi yang harus jadi catatan, kita harus membungkusnya terlebih dahulu ke dalam sebuah kurung kurawal. Karena MongoDB ini kan datanya adalah JSON. Jadi kita harus membungkusnya terlebih dahulu ke kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal ini kita akan mengisikan sebuah data. Misal di sini saya membuat atribut terlebih dahulu dengan nama name, yang mana isinya adalah sebuah angka 1, 2, 3, 4 seperti ini. Lalu ketika kita ingin menambahkan sebuah atribut lagi, kita harus memisahkannya dengan koma dan kita isikan atributnya. Misal nama ini saya isi dengan Jimmy. Oke, seperti ini. Nah, untuk menambahkan datanya, kita harus membungkusnya terlebih dahulu menggunakan kurung kurawal. Dan di dalam kurung kurawal ini kita mengisikan atribut dan value-nya. Nah, untuk membuat atribut, jangan lupa harus ada titik 2-nya. Artinya, saya akan mengisikan data 1, 2, 3, 4 ini ke dalam sebuah atribut yang namanya name. Oke, seperti itu. Lalu di sini saya tekan enter. Nah, maka data berhasil ditambahkan. Oke, bagaimana kalau kita menambahkan data itu lebih dari satu? Oke, caranya kita ketikkan lagi db mahasiswa insert. Nah, tapi ada yang beda. Kalau di sini nih hanya dibungkus dengan sebuah kurung kurawal. Kalau memasukkan data lebih dari satu, kita harus membungkusnya dengan sebuah kurung siku seperti ini. Nah, maka di dalam ini kita akan mengisikan sebuah data. Oke, ini adalah satu data. Oke, untuk menambahkan data lagi, kita harus memisahkannya dengan koma di belakang kurung kurawal tutupnya. Kita koma, lalu kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, di dalam kurung kurawal ini kita mengisikan data lagi. Oke, kita isikan. Nah, ini adalah dua data. Data pertama itu adalah mahasiswa dengan nama Budi, sedangkan data kedua adalah mahasiswa dengan nama Joko. Nah, masing-masing data itu dipisahkan dengan koma. Dan data ini dibungkus dengan sebuah kurung siku. Kurung siku ini menandakan bahwa datanya itu lebih dari satu. Oke, maka kalau kita
enter, nah maka akan tampil seperti ini. Artinya datanya sudah berhasil ditambahkan. Oke, untuk menampilkan isi data, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya find, dan juga kita bisa menambahkan fungsi di belakang find yaitu pretty. Oke, perbedaannya apa? Mari kita praktekkan satu persatu. Oke, di sini kita ketikkan DP, terus nama collection-nya adalah mahasiswa, kita ketikkan mahasiswa dot find kurung buka dan kurung tutup, lalu kita tekan enter. Nah, maka datanya tampil seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita menambahkan sebuah fungsi lagi, pretty, seperti ini? Nah, perbedaannya apa? Mari kita praktekkan. Di sini kita di sini kita pencet enter. Oke. Jadi perbedaannya ini ya, kalau kita menambahkan fungsi pretty di belakang find, maka datanya lebih rapi, lebih mudah untuk dibaca.